Oke guys, selamat pagi, salam kartu tarot, salam zodiak. Nah, ketemu lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan membahas perihal terkait 12 zodiak, mulai dari pekerjaannya, asmaranya, bahkan keuangannya gitu. Nah, di pagi hari ini guys, saya akan membahas terkait atau mengambil satu tema, di mana tema ini bukan membahas mengenai perihal 12 zodiak, tetapi saya akan membahas di pagi hari ini, saya akan membahas guys, atau mengambil judul, apakah masih ada orang yang menganggap kamu atau tidak gitu. Nah, bagi kamu, apabila ketemu dengan channel saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, menyalakan loncengnya dan menekan tombol subscribe-nya agar next video saya lebih semangat untuk memberikan informasi-informasi terkait bagaimana keadaan kamu, keuangan kamu, bahkan asmara kamu gitu. Nah, kita mulai saja apa yang akan terjadi gitu untuk kedepannya. Apakah masih ada orang yang menganggap kamu lebih berharga atau tidak? Nah, di sini guys, saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu ini akan menggambarkan terkait dengan pertanyaan saya tadi gitu. Apakah masih ada orang yang menganggap kamu lebih berharga atau sebaliknya gitu. Nah, sebelum saya memberikan informasi terkait pertanyaan yang saya ucapkan tadi, saya menegaskan kepada teman-teman terhadap kartu yang akan keluar dan informasi yang akan saya berikan itu terkadang bisa bersifat resonate, terkadang juga bisa tidak bersifat resonate, tergantung bagaimana teman-teman untuk menyikapinya gitu. Hal yang positif diambil, hal yang negatif dibuang, agar penyampaian yang saya berikan kepada teman-teman itu bisa bersifat positif gitu. Guys, di depan saya ada 6 kartu, di mana keenam kartu ini akan menggambarkan kehidupan kamu gitu. Di mana guys, dua kartu ini akan menggambarkan bagaimana kehidupan kamu di masa lalu. Tiga kartu ini guys akan menggambarkan kamu, kehidupan kamu untuk sekarang. Nah, satu kartu ini akan menggambarkan bagaimana kehidupan kamu yang akan datang. Akan tetapi guys, ada bantuan 4 kartu terhadap kartu ini untuk menyempurnakan bagaimana informasinya gitu. Nah, sebelum saya memberikan atau membongkar informasi terkait dengan pertanyaan saya tadi, saya akan melihat atau memberikan informasi bagaimana kehidupan kamu di masa lalu sebelum saya memberikan jawaban atau respon terhadap pertanyaan saya, apakah masih ada orang yang masih menganggap kamu lebih berharga gitu. Nah, kita mulai saja. Kartu pertama, kehidupan kamu di masa lalu. Kamu itu seakan-akan seperti menunggu, sebuah jawaban gitu. Bisa saja jawaban ini terletak di dalam pekerjaan kamu,
Bisa saja terletak di dalam keuangan kamu, bisa saja terletak di dalam hubungan asmara gitu. Kamu ibarat seperti seseorang yang lagi standby kehidupan kamu di masa lalu. Seseorang yang lagi menunggu perputaran waktu gitu. Apakah perputaran waktu ini menjawab semua pertanyaan yang ada di pikiran kamu atau menjawab semua apa yang kamu rasakan? Bisa saja di dalam dunia pekerjaan kamu, kamu merasa ada beban atau ada seseorang yang melakukan kelicikan terhadap kamu. Nah, di dalam dunia asmara kamu, kamu ini ibarat seperti sudah memendam sebuah perasaan yang sakit hati. Ibaratnya tinggal menunggu kapan waktunya itu untuk mengungkapkan rasa sakit hati yang ada di perasaanmu. Nah, kalau di dunia keuangan, tidak beda jauh antara keuanganmu dengan asmara kamu gitu. Kamu ibarat menunggu gitu. Apakah keuangan kamu itu membuahkan sebuah hasil yang baik atau tidak gitu. Ini kehidupan kamu di masa lalu. Atas dasar apa kamu menunggu perputaran waktu ini? Apakah ada pengkhianatan atau ada rasa sakit hati di dalam hatimu? Nah, kartu selanjutnya, iya, kehidupan kamu di masa lalu, kamu ibarat menunggu sebuah jawaban dari pengkhianatan, sebuah jawaban dari rasa sakit hati yang kamu pendam selama ini. Kamu sudah membongkar, kamu sudah menerima perputaran waktu ini di masa lalu. Bisa saja perputaran waktu ini menjawab rasa sakit hati kamu terhadap asmara kamu, terhadap keuangan kamu. Kamu di sini ibarat seperti orang yang tergeletak, tidak tahu harus berbuat apa. Kamu ibarat ditusuk dari berbagai aspek gitu. Dimana penusukan atau kelicikan ini membuat pemikiran kamu itu semakin kacau. Waktu yang kamu tunggu sudah terjawab gitu. Mulai dari rasa keuangan kamu pun berada di titik zona tidak aman, pekerjaan kamu pun kamu dianggap orang yang berada di sekeliling kamu dianggap aneh, bahkan asmara kamu pun kamu ditinggalkan atau mengalami sebuah pengkhianatan. Kamu di masa lalu sudah menerima jawaban dari apa yang kamu tunggu gitu. Nah, ini kehidupan untuk di masa lalu kamu. Nah, berikutnya, tiga kartu ini akan menggambarkan bagaimana keadaan kamu untuk saat ini gitu. Saat ini bagaimana keadaan kamu? Iya, dengan perputaran waktu yang kamu tunggu dan sudah terjawab atas kelicikan atau kecurangan bahkan pengkhianatan yang kamu terima, ada kartu King of Pentacles gitu. Di mana kartu ini menyimpulkan kamu sudah tidak bisa lagi mempertahankan, kamu sudah tidak bisa lagi menerima perbuatan-perbuatan orang yang berada di sekeliling kamu terhadap kamu gitu. Ibaratnya apa yang kamu lakukan, kamu sudah tidak bisa lagi mempertahankan. Kamu sudah melepaskan. Kamu sudah bosan, kamu sudah jenuh. Kamu ingin kehidupan yang baru untuk saat ini gitu. Nah, selanjutnya, iya, dengan perputaran waktu yang menjawab dari sebuah pengkhianatan, kelicikan atau kecurangan untuk saat ini, kamu merasa sudah tidak bisa lagi dipertahankan, sudah tidak bisa lagi untuk menerima perbuatan-perbuatan orang yang berada di sekeliling kamu, mulai dari aspek asmara kamu, aspek pekerjaan kamu, bahkan aspek keuangan kamu, di mana perbuatan itu membuat pemikiran kamu itu ibarat terkurung, ibarat tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu ibarat seseorang yang sedang diikat, seseorang yang sedang mengalami pemikiran yang kacau, tidak bisa memberikan sebuah jawaban terhadap orang lain karena kamu pun merasa sudah terpojokkan, karena kamu pun merasa sudah disudutkan.
gitu. Muncul nih. Nah, kartu selanjutnya, iya, kamu merasa kehidupan kamu pun sudah tidak bisa lagi bebas untuk saat ini, di mana kamu merasa pemikiran kamu kacau, di mana kamu ini antara 50% ingin pergi, 50% ingin berada di dalam satu tempat gitu. Kamu ibarat seseorang yang sedang memegang pedang dan pedang itu tidak tahu harus kamu arahkan. Karena kamu posisinya untuk sekarang terkurung gitu. Mau mempertahankan salah, mau melepaskan salah gitu. Nah, ini 3 kartu yang menggambarkan kehidupan kamu untuk sekarang. Nah, satu kartu ini akan menggambarkan kamu bagaimana kehidupan kamu di kedepannya. Apakah ada orang yang masih menganggap kamu lebih berharga atau sebaliknya gitu. Nah, kartu selanjutnya, seperti pertanyaan saya tadi, masih ada kok orang yang menganggap kamu lebih berharga. Karena seseorang yang berada di keliling kamu itu masih berpikiran positif terhadap kamu, masih ingin menolong kamu, masih ingin membantu kamu. Tapi tergantung bagaimana kamu gitu. Saran saya bagi kamu yang sedang menjalani hubungan rumah tangga dan ditinggalkan oleh pasangan kamu, akan tetapi memiliki ikatan untuk masa depan, kamu harus bisa berpikiran positif bahwasannya pasangan kamu itu adalah pasangan yang tidak sesuai dengan kamu gitu. Karena itu semua adalah rencana Tuhan. Mungkin bisa saja apa yang kamu pikirkan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tuhan sudah membukakan bahwasannya Dia sudah melakukan seperti itu sama kamu. Kamu harus bisa melepaskan, karena di luaran sana untuk kedepannya masih ada orang yang menganggap kamu lebih berharga daripada pasangan kamu yang meninggalkan kamu gitu. Nah, bagi kamu yang sedang menjalin komunikasi terhadap seseorang atau lagi dekat terhadap seseorang, orang yang lagi dekat terhadap kamu untuk kedepannya, dia menganggap diri kamu itu adalah spesial. Dia menganggap diri kamu itu adalah orang berharga gitu. Nah, penambahan terhadap satu kartu ini itu akan menggambarkan bagaimana gitu. Iya, walaupun kedepannya masih ada orang yang menganggap kamu lebih berharga, akan tetapi kamu masih butuh pengorbanan gitu. Kamu masih butuh tindakan di mana tindakan itu membuat orang akan terkejut gitu. Kamu harus memulai kehidupan yang baru di kedepannya, yang dimana kehidupan itu penuh dengan pengorbanan. Faktornya apa? Karena faktornya kehidupan kamu di masa lalu, kamu sudah merasa pengkhianatan yang dilakukan terhadap kamu sudah terlalu sakit. Dan ataupun bisa saja dengan pengkhianatan di masa lalu yang kamu terima, atau rasa sakit hati yang mendalam yang kamu terima, bisa saja orang yang akan datang terhadap kamu, dia akan melakukan pengorbanan gitu, dimana pengorbanan itu kamu akan bertanya-tanya, apakah dia masih menganggap saya berharga atau tidak gitu.
Ini semua tergantung dari bagaimana kamu memberikan keputusan. Ada kok beberapa orang yang akan menganggap kamu lebih berharga gitu. Nah, berikutnya, iya, dengan pengorbanan yang kamu lakukan atau seseorang akan melakukan pengorbanan, dia akan memulai kehidupan baru terhadap kamu, di mana kehidupan baru ini saling melengkapi, saling memenuhi, bahkan saling memberikan kebahagiaan. Ada gambar nih, ada kartu ini. Kamu jangan merasa kehidupan kamu sekarang merupakan suatu kehidupan di mana tidak ada ujungnya, tidak ada tujuannya gitu. Ada kok pertemuan yang saling memberikan kebahagiaan. Nah, kartu terakhir, bagaimana keadaan kamu untuk kedepannya gitu. Nah, di sini muncul kartu The Death, di mana kartu The Death ini menggambarkan sebuah kematian, kehancuran, bahkan keterpurukan gitu. Nah, di sini kartu ini bukan menggambarkan bagaimana kehidupan kamu di kedepannya, tetapi kartu ini akan menggambarkan kehidupan kamu yang di masa lalu gitu. Di masa lalu memang kamu sudah merasakan kehancuran, di masa lalu memang kamu sudah merasakan kematian di dalam perasaan kamu. Karena sudah terlalu banyak pengorbanan yang kamu berikan terhadap si dia, tetapi si dia tidak memberikan reaksi sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu merasa itu semua sudah tidak ada gunanya, hancur gitu. Nah, di dalam kartu ini, 10 kartu ini, saya menarik kesimpulan terhadap kamu. Apakah masih ada orang yang berharga terhadap kamu? Jelas masih ada orang yang menganggap kamu lebih berharga. Akan muncul satu atau lebih dari satu orang yang akan menganggap kamu jauh lebih berharga, tetapi dia akan memberikan pengorbanan dia untuk memberikan kebahagiaannya terhadap kamu, asal kamu bisa menerima dia dan buang rasa trauma kamu di masa lalu, terima dengan hati terbuka terhadap perasaan orang yang baru gitu. Oke guys, sekian dulu informasi yang saya berikan. Salam kartu tarot, salam zodiak.